Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3816. Email ini datang dari netizen di seluruh dunia, dan mereka menggunakan bahasa yang berbeda dari seluruh dunia untuk mengungkapkan arti yang hampir sama. Artinya, untuk menyatakan dukungan dan terima kasih atas tindakan Front Cataclysmic di Teluk Aden. Joseph tidak menyangka antusiasme netizen global akan begitu tinggi, dan melihat kecepatan masuknya email, dia segera mengumpulkan tim yang terdiri dari puluhan orang untuk membantunya meninjau email dengan cepat. Selain puluhan ribu surat terima kasih, mereka menyaring lusinan email dari perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Perusahaan pelayaran ini, setelah mengidentifikasi diri, ingin berkonsultasi dengan detail pengawalan Cataclysmic Front, terutama model biaya dan kerjasama. Joseph meminta informasi kontak dari perusahaan pelayaran ini dihitung, dan juga meminta seseorang membalas surat kepada mereka, memberitahu mereka bahwa Front akan meluncurkan harga layanan pengawalan dan detail model dalam waktu dekat, dan juga akan memberitahu semua perusahaan pelayaran pada awalnya. Waktu 1 jam setelah pengumuman dibuat, email terima kasih yang diterima Cataclysmic Front sudah mencapai ratusan ribu. Di antara mereka, ada juga email dari seseorang yang mengaku sebagai pemimpin, pengawal Puntland, ke Front Cataclysmic. Dalam email tersebut, pemimpin, pengawal Puntland, menyatakan rasa hormatnya yang penuh kepada Front Cataclysmic, dan berharap memiliki kesempatan untuk mewakili semua organisasi bajak laut di Teluk Aden, dan bertemu dengan mereka untuk pembicaraan langsung. Joseph kemudian meminta seseorang membalasnya dengan koordinat sebuah pulau kecil tak berpenghuni di selatan Oman dan waktu pukul 6 sore hari itu. Pihak lain segera mengerti dan menulis kembali, menunjukkan bahwa dia akan tiba di lokasi yang ditentukan tepat waktu. Setelah itu, Front Cataclysmic mengirim seorang komandan bintang 5, dengan beberapa orang bersenjata, ke pulau tak berpenghuni dengan helikopter dari pangkalan sementara di Oman. Ketika pemimpin pengawal Puntland tiba di pulau tak berpenghuni dengan speedboat, beberapa tentara bersenjata dari Front Cataclysmic telah menunggu lama. Mereka benar-benar memeriksa bahwa pihak lain tidak membawa alat perekam apapun sebelum membawanya ke kedalaman pulau tak berpenghuni dan bertemu dengan komandan bintang 5 dari Front Cataclysmic. Begitu mereka bertemu, pemimpin pengawal Pontelan berkata dengan sangat hormat, "Halo Pak, nama saya Syekh, saya adalah kepala pengawal Pontelan." Komandan pertempuran bintang 5 dari Front Cataclysmic berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya ingin tahu, sebagai bajak laut, Anda berani mengambil inisiatif untuk meminta kami bertemu. Apa motif tersembunyinya?" Syekh buru-buru berkata, "Garis besar Front Cataclysmic, saya dan para pemimpin organisasi lain, selalu sangat menghormati. Dan kami juga sangat menyambut baik Cataclysmic Front ke Teluk Aden. Alasan mengapa kami ingin meminta Anda untuk bertemu adalah karena kami ingin berkonsultasi secara bersahabat dengan Front Cataclysmic, untuk melihat bagaimana kami berdua dapat hidup bersama secara damai di Teluk Aden di masa depan." Komandan pertempuran bintang 5 berkata dengan dingin, "Kami, Front Bencana, tidak akan bekerja sama dengan organisasi bajak laut seperti milikmu, dalam bentuk apapun. Kamu belum layak." Ketika Syekh mendengar ini, hatinya langsung menjadi dingin. Jika ini adalah sikap Front Cataclysmic, maka itu benar-benar akan mendorong mereka ke ambang kepunahan. Tepat pada saat ini, Komandan Pertempuran Bintang 5 berkata lagi, "Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kami memiliki banyak bisnis, jumlah kapal yang datang dan pergi di Teluk Aden sangat besar. Dan permintaan pengawalan juga sangat besar, jadi kami hanya bisa membawa hingga 50 hingga 60% dari mereka. Selama kalian mulai sekarang, jangan membuat musuh dengan kami bisa melepaskanmu." Ketika Syekh mendengar ini, hatinya yang telah dipetik dingin langsung mendidih lagi. Dia memandang komandan dan bertanya dengan kegembiraan yang tak terkendali, "Apakah yang dikatakan Yang Mulia benar? Selama kita tidak membuat musuh dengan Cataclysmic Front, dapatkah Yang Mulia serta Cataclysmic Front benar-benar melepaskan kita?" Komandan pertempuran bintang 5 bertanya kembali, "Apakah menurutmu aku harus bercanda denganmu?" Sheikh buru-buru menemaninya sambil tersenyum, "Saya tidak bermaksud begitu. Saya percaya bahwa Yang Mulia serta Front Bencana adalah tentang menjaga kata-kata mereka dan mengatakan apa yang mereka maksudkan." Dia berkata, dia ingat masalah yang sangat kritis, dan buru-buru berkata, "Saya ingin tahu apakah Yang Mulia dapat memberitahu kami tentang informasi kapal yang dikawal oleh Front Bencana di masa depan, sehingga kami juga dapat membuat perbedaan, agar tidak menjadi salah." Komandan Pertempuran Bintang 5 berkata dengan wajah jijik, "Apakah Anda pikir kami, Front Bencana, akan mempertahankan semacam komunikasi dan kontak dengan Anda para bajak laut?" "Ya, ya, ya." Sheikh buru-buru berkata, "Front Bencana adalah organisasi tentara bayaran teratas, tentu saja, tidak peduli berada di perusahaan bajak laut kami." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan canggung, "Tapi,
Tapi jika kita tidak bisa membedakan kapal mana yang dikawal oleh front cataclysmic, tidak baik melakukan penghindaran tepat waktu di masa depan. Komandan Bintang 5 dengan dingin berkata, kami akan segera menempatkan situs web online untuk menempatkan semua operasi pengawalan bersenjata kami di situs web, dan juga mengungkapkan informasi kapal pengawal kami di situs web. Mendengar ini, Syekh berkata dengan suara bersemangat, bagus. Itu hebat. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan memperhatikan situs web ini. Buat perbedaan yang tegas. Jangan pernah mengganggu kapal manapun yang dikawal oleh front. Kami tidak akan saling melanggar. Komandan Bintang 5 segera menegur dengan dingin. Apa non-agresi? Apakah Anda pikir saya di sini hari ini untuk merundingkan persyaratan dan kerjasama dengan Anda? Tidak, tidak. Sheikh menjelaskan dengan panik, saya tidak bermaksud bahwa Yang Mulia tidak boleh marah. Bagaimana front bencana bekerja sama dengan kami bajak laut? Maksudku, untuk menunjukkan rasa hormat kepada front bencana, kita pasti akan menghormati kapal yang dikawal oleh front bencana di masa depan. Bab 3817. Ketika Sheikh membawa kembali berita ini, seluruh organisasi bajak laut di Teluk Aden benar-benar lega, dan bahkan memiliki perasaan bertahan hidup setelah perampokan. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa front cataclysmic akan membuat mereka punah dan benar-benar memotong jalur keuangan mereka. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa cataclysmic front tidak berniat untuk sepenuhnya memonopoli seluruh bisnis pengawalan Teluk Aden. Dengan cara ini, itu memberi mereka banyak ruang untuk bertahan hidup. Semua orang segera mencapai 2 poin dengan gembira. Pertama, sebelum situs pengawalan cataclysmic front diluncurkan, semua speedboat akan diistirahatkan dan tidak ada yang boleh membajak kapal dagang di laut agar tidak menyinggung cataclysmic front. Kedua, setelah situs web pengawalan cataclysmic front diluncurkan, situs web tersebut akan digunakan secara ketat sebagai panduan tindakan dan tidak ada yang akan menyentuh kapal manapun yang dikawal oleh cataclysmic front. Segera setelah itu, di industri perkapalan muncul hal yang mengejutkan. Seluruh Teluk Aden tidak lagi melihat kapal cepat bajak laut berlayar, bajak laut seolah-olah dalam sekejap telah secara kolektif mundur dari tempat ini. Charlie tidak menyangka bahwa bisnis pengawalan bersenjata dari front cataclysmic, tetapi dilakukan dengan sangat lancar. Menurut situasi ini, ke depan, front cataclysmic di Teluk Aden hampir dapat berbaring untuk menghasilkan uang. Di bawah premis bahwa perompak ini tidak berani memprovokasi front cataclysmic, front bahkan tidak perlu benar-benar mengirim pengawal, hanya perlu membayar biaya pengawalan untuk informasi kapal, yang dipublikasikan di situs pengawalan mereka, dapat berbaring dan mengumpulkan uang. Dan bajak laut itu pasti tidak akan bodoh untuk datang ke front bencana dan menyusahkan mereka. Lagi pula, ada setengah perusahaan keamanan internasional lainnya yang mengawal kapal dagang. Adapun perusahaan keamanan internasional itu, para perompak tidak cukup untuk ditakuti, karena skala beberapa dari mereka hanya beberapa ratus personel bersenjata. Tidak seperti front cataclysmic, dapat mengambil kepala organisasi bajak laut kapan saja, para perompak tidak takut pada mereka. Tentu saja, Charlie juga tidak menyarankan bahwa cataclysmic front benar-benar berbohong uang, karena lift tinggi untuk membunuh ke dalam pengawalan bersenjata lapangan ini, adalah wajar untuk menempatkan semangat wajah keluar. Oleh karena itu, dia masih menasihati Joseph, pekerjaan pengawalan tidak boleh asal-asalan dan ceroboh, dan sebelumnya bersiap untuk pindah ke pangkalan laut kapal kargo setelah transformasi selesai, untuk secara teratur berpatroli di perairan Teluk Aden, dan selalu mengingatkan mereka. Bajak laut untuk berguling sedikit lebih jauh. Dan di Teluk Aden untuk sementara tenang, Charlie terletak di Auros Hill tetapi arus mulai gelap. Dalam 2 hari ini, Mayo Center di Amerika Serikat masih terus merilis efek pengobatan JX Renewing Pills. Seiring kondisi pasien meningkat secara signifikan setiap hari, kepercayaan dunia terhadap JX Renewing Pills semakin meningkat. Ini juga membuat negara-negara di seluruh dunia sedikit tidak sabar untuk obat ini. Apalagi setelah mengetahui bahwa produksi obat ini tidak banyak dari kalangan kuat dan bangsawan dunia juga mulai heboh dengan obat ini. Menurut laporan Orwell, jumlah orang asing yang tiba di Auros Hill dalam 2 hari terakhir secara signifikan lebih tinggi dari biasanya. Beberapa hotel bintang 5 yang biasanya jarang penuh, kini pada dasarnya penuh. Bahkan Shangri-La, di mana bisnis jauh lebih keren sebelumnya, juga memiliki banyak ekspatriat yang tinggal di dalamnya. Dan orang-orang ini, kebanyakan dari mereka untuk pil JX Renewing. Bab 3818. Charlie sebagai pencetus semua ini, tetapi saat ini sama sekali tidak fokus pada masalah ini. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah pelelangan pil permajaan yang akan segera diadakan. Dari informasi yang relevan di jaringan intelijen front, dapat dilihat bahwa pil permajaan sudah memiliki pengaruh tertentu di antara orang-orang top di Eropa dan Amerika.
Meskipun tidak begitu dikenal sebagai pil pembaruan JX, itu jauh lebih penting daripada pil pembaruan JX bagi orang-orang kuat teratas itu. Sekarang banyak orang kuat teratas di Eropa dan Amerika mencoba semua yang mereka bisa untuk menanyakan tentang pil permajaan, tetapi karena itu terlalu misterius bagi mereka tidak dapat menemukan petunjuk substansial sama sekali. Saat ini, Charlie masih mengkonfirmasi semua detail dengan Ishak dan Warnia sebelum peluncuran resmi dari promosi lelang pil permajaan. Warnia sudah menyiapkan lot lainnya untuk pelelangan, dan seluruh proses pelelangan akan ditangani oleh aula antik miliknya. Dan Ishak sudah membuat orang mengembangkan pendaftaran serta platform verifikasi modal untuk pelelangan. Slot hotel juga telah sepenuhnya dipesan, dan bahkan ruang perjamuan sudah mulai memasuki proses transformasi. Tentang transformasi ballroom, Charlie menginstruksikannya. Pada hari pelelangan dimulai, semua jendela di ballroom harus benar-benar tertutup, semua kamera pengintai internal, ruang pemantauan, semua harus memutuskan jaringan untuk menghindari peretasan dan pencurian informasi video. Selain itu, ruang pemantauan kemudian diberikan kepada front yang bertanggung jawab, yang harus memastikan bahwa semua video pemantauan sangat rahasia jangan bocor sedikit pun. Ishak segera berkata, "Tuan Muda jangan khawatir, ini bagian dari pekerjaan yang akan saya tangani secara pribadi." Charlie mengangguk dan berkata, "Juga, ketika saatnya tiba, di sekitar ruang perjamuan sekitar 500 meter, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mendekat. Semua peserta dalam pelelangan, sebelum memasuki tempat tersebut harus menjalani serangkaian pemeriksaan keamanan. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada yang membawa peralatan fotografi dan perekaman, begitu ada yang ditemukan menyembunyikan peralatan terkait secara pribadi, segera mencabut haknya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan mengusir mereka." Ishak bertanya, "Tuan Muda, apakah Anda tidak mengizinkan mereka membawa ponsel mereka juga? Jika jumlah lelang kami terlalu besar, mereka pasti perlu menggunakan telepon untuk memberitahu staf keuangan untuk mentransfer uang." Charlie berkata, "Tidak masalah, Anda menyiapkan beberapa ponsel layar biru Nokia lama yang hanya dapat menerima dan menelepon di tempat. Jika penawar yang berhasil perlu menelepon, mereka dapat menggunakan telepon yang kami sediakan di tempat." Ishak segera mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan Muda, saya akan meminta orang-orang menutup seluruh ruang perjamuan pada saat itu, hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar." Dengan peralatan pemeriksaan keamanan tercanggih yang ditempatkan di pintu masuk, tidak mengizinkan siapapun untuk membawa benda logam apapun, untuk memastikan semuanya aman. Charlie mengangguk puas dan menambahkan, "Saya akan menelepon Joseph nanti, dan meminta front bencana mengirim beberapa orang lagi ketika pelelangan diadakan." Ishak bertanya kepadanya, "Tuan Muda, lalu kapan kita mulai promosi?" Charlie memikirkannya dan berbicara, "Besok. Mulai rilis berita ke publik, lalu online di situs web kami dan mulai terima aplikasi." "Oke, Tuan." Ishak berkata dengan gembira, "Jika berita ini dirilis, saya khawatir semua taipan top di Eropa dan Amerika akan menyerbu, dan mungkin akan ada beberapa taipan tersembunyi teratas yang biasanya tidak pernah terdengar." Charlie tertawa. Pada tahun pertama, seharusnya masih ada beberapa orang yang skeptis dan menunggu dan melihat, dan beberapa dari mereka mungkin tidak datang karena malu, tetapi ketika pelelangan selesai di tahun pertama, dan mereka yang menawar pil permajaan memakannya di depan semua taipan top, dan membiarkan semua orang melihat kemanjuran pil permajaan dengan mata kepala sendiri, itu akan menjadi saat ketika mereka benar-benar tidak meragukan pilnya. Jadi, selama pelelangan tahun ini sukses, pelelangan tahun depan pasti akan memaksa semua orang kuat yang bersembunyi di balik bayang-bayang untuk keluar. Dan pada saat itu, aku khawatir raja dan ratu dari negara-negara tertentu akan secara pribadi datang untuk menawar pil permajaan. Bab 3819. Warnia mendengar Charlie mengatakan bahwa publisitas dan pendaftaran untuk pelelangan pil permajaan akan diluncurkan besok, jadi dia buru-buru berkata kepadanya, "Tuan Wade, saya telah memilih 3 calon juru lelang untuk pelelangan, apakah Anda ingin melalui dan menyaringnya terlebih dahulu?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Bagus, juru lelang masih sangat penting dalam pelelangan, mereka harus dipilih dengan hati-hati." Warnia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa video dari album, memutarnya satu persatu untuknya, sambil memperkenalkan, "Tuan Wade, ketiga juru lelang ini semuanya adalah juru lelang yang sangat senior di aula antik. Meskipun kualifikasi dan pengalaman mereka tidak sebagus Christie S atau Sotheby S, tetapi mereka pasti yang terbaik di Aurose Hill." Charlie dengan sabar menyaksikan 3 video yang ditampilkan Warnia. 3 calon juru lelang, 2 wanita, dan 1 pria, semuanya berusia sekitar 40 tahun, dan citra, temperamen, sikap, dan bahkan suara mereka dapat dianggap sedang hingga tinggi, sehingga salah satu dari mereka harus dapat melakukan pekerjaan itu. Namun, Charlie selalu merasa bahwa ketiga orang ini sepertinya kehilangan sesuatu. Setelah melihat Warnia di depannya,
Charlie menyadari apa yang hilang dari ketiga orang ini. Yang kurang dari mereka adalah perangai Warnia sebagai seorang wanita yang bermartabat. Sebagai teman lama Warnia, Charlie selalu menghargai temperamennya. Meski Warnia bukan gadis muda dari keluarga papan atas, temperamen pribadinya tidak kalah dengan selebritas papan atas. Jika dia bisa menjadi juru lelang untuk pelelangan ini, dia pasti akan menjadi kandidat yang paling cocok, tidak ada larangan. Jadi, Charlie berkata kepadanya, "Warnia, menurut saya, juru lelang, tidak ada yang lebih cocok dari Anda." "Aku?" Warnia langsung berkata dengan agak gugup, "Tuan Wade, saya belum pernah menjadi juru lelang." Charlie tertawa, "Tidak masalah jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya. Setidaknya ada hampir 20 hari sebelum pelelangan, Anda benar-benar dapat melatih kata-kata dan keterampilan juru lelang Anda tanpa pemberitahuan." Mengatakan itu Charlie menambahkan, "Warnia, tidak ada kandidat kedua yang lebih cocok darimu di seluruh Aurose Hill, dan kamu adalah kepala keluarga Song. Jika Anda adalah juru lelang dari pelelangan ini, itu juga akan memungkinkan keluarga Song meninggalkan kesan mendalam pada para elit kekuatan teratas yang hadir, dan itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan keluarga Anda." Warnia ragu-ragu sejenak, mengangguk dengan lembut, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Master Wade telah mengatakannya, maka saya akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, Warnia teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan Wade, maukah Anda datang ke lokasi?" Tawaran yang begitu besar, saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik saat itu. Charlie tertawa, "Saya akan berada di ruang pemantauan untuk menonton siaran langsung secara real-time. Hari lelang Anda mencocokkan headset. Saya akan berkomunikasi dengan Anda langsung melalui headset." Warnia menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Kalau begitu aku lega." Saat ini, Washington, D.C., Amerika Serikat. Bab 3820. Di pusat penelitian yang disediakan oleh militer, banyak tim masih mencoba yang terbaik untuk menggunakan berbagai cara metafisik untuk menyerang formula JX Renewing Pill. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, pil yang diproduksi tidak memiliki efek terapeutik pada sel kanker. Meskipun hanya beberapa hari telah berlalu, Smith dan Roger berada di ambang kehilangan kesabaran. Sisi penelitian dan pengembangan terbalik ini tidak banyak berhasil. Rogers menerima utusan Gedung Putih yang dibawa, pesanan khusus dari tingkat tertinggi. Perintah itu mengharuskan Roger untuk mengeluarkan 10 kotak pil JX Renewing dan menyerahkannya kepada utusan khusus yang dikirim oleh Gedung Putih untuk disimpan atas nama bahan strategis tingkat tertinggi, bersama dengan brankas bom nuklir. Ini segera menempatkan Roger dalam situasi yang sangat sulit. Smith mengambil kembali pil permajaan JX, total 20 kotak, 140 pil. Yang tersisa harus digunakan untuk penelitian dan pengembangan terbalik di samping 4 pasien yang dimasukkan Gedung Putih sebelumnya. Dalam dirinya sendiri membentang ke batas. Kini, utusan khusus itu malah ingin mengambil 10 box untuk perbekalan strategis, sehingga di tangan mereka sendiri hampir tidak banyak yang tersisa. Pertama kali melihat ini, dapat melihat bahwa pasien harus makan setiap pil dengan matanya sendiri. Dalam hal ini, setelah 20 kotak JX Renewing Pills habis, aku khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkannya lagi. Duta Besar berkata dengan serius, "Manajemen Puncak meminta saya untuk menyisihkan 10 kotak sebagai cadangan strategis untuk alasan yang sama. Bagaimana jika manajemen Puncak kita membutuhkan obat ini suatu hari nanti?" Rogers berkata tanpa daya, "Itu tidak bisa mengambil begitu banyak sekaligus. Menurut apa yang terus berlanjut, paling banyak kita bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Obatnya akan hilang." Utusan khusus itu berkata tanpa ragu, "Tuan Rogers, sisi Anda dari kesulitan, Anda menemukan cara Anda sendiri untuk mengatasinya. Itu tidak mungkin, Anda dapat mengakhiri uji klinis Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat menghemat sebagian besar pil permajaan JX. Meskipun Gedung Putih memiliki banyak orang hebat dan berkuasa, utusan khusus itu hanya melayani level tertinggi Gedung Putih. Dan beberapa pasien yang berpartisipasi dalam uji coba bukanlah kerabat dari level tertinggi, jadi ide level tertinggi juga sangat sederhana. Sementara obat ini masih tersedia, prioritas pertama untuk diri mereka sendiri adalah menjaga Bakhan. Sedangkan untuk kerabat orang lain, hanya logis untuk menyerah dalam keadaan terakhir. Kepala Roger sebesar ember untuk sementara waktu. Duta Besar tidak repot-repot memperhatikan kesulitannya, dengan dingin berkata, "Tuan Rogers, karena obat ini sekarang menjadi bahan strategis tingkat tertinggi. Jadi, jika Anda tidak segera memberi saya obat itu, saya dapat memberi wewenang kepada FBI untuk menangkap Anda atas nama mengancam keamanan tanah air." Roger tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Setelah hal ini ditetapkan sebagai tingkat tertinggi,
Maka ini tentang keamanan tanah air, jika dia tidak mematuhi perintah, maka karirnya dianggap telah berakhir. Jadi, dia tidak berani melanggar perintah yang dibawa oleh utusan itu, dan hanya bisa mengeluarkan 10 kotak dari sisa persediaan dan memberikannya kepada utusan itu. Setelah duta besar mendapatkan obat, dia segera meninggalkan pangkalan dengan helikopter. Dan Rogers hanya bisa bergegas memanggil dokter dan meminta mereka untuk menghentikan obat dari 4 pasien lainnya mulai sekarang. Dan untuk anak Smith, Jimmy, dia diberi sekota obat lagi. Dan setelah dia menghabiskan sekota obat ini, jika dia tidak bisa mendapatkan tambahan JX Renewing Pills, maka obatnya juga akan dihentikan. Masalah ini segera mencapai telinga Smith. Ketika dia mendengarnya, dia segera bergegas ke kantor Roger dan berteriak padanya, "Roger, bukankah Anda mengatakan Anda memiliki 4 kotak obat yang disediakan untuk putra saya? Mengapa dokter baru saja mengatakan bahwa ketika dia menghabiskan kotak obat terakhir, dia akan siap untuk memberinya obat kemoterapi biasa?" Roger berkata tanpa daya, "Smith, saya tidak ingin melanggar janji saya, tetapi utusan khusus dari Gedung Putih baru saja mengambil 10 kotak pil dari saya. Dan sekarang 10 kotak obat itu telah menjadi persediaan strategis tingkat tertinggi. Apa artinya ini? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu, kan?" Ketika Smith mendengar ini, dia seperti bola yang kempes. Makna Rogers dia pahami dengan baik. Dalam situasi ini, mereka berdua tidak punya hak untuk berbicara, hanya bisa menuruti perintah. Rogers menghela nafas saat ini dan berbicara, "Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa Junpei, jika dia dapat membalikan pengembangan JX Renewing Pill di Aurous Hill, semua masalah akan terpecahkan."